princess and princesses! How are you today? Awesome, incredible, yes, yes, yes! Awesome kids, yes I am, yes I am, yes! Give applause to Jesus! Oke, boys and girls, Kak Diana tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan ya, agar kita semua dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, princess and princesses, hari ini kita tetap melaksanakan ibadah online, tapi tidak apa-apa. Itu tidak sama sekali mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Yeay! So, I invite you to stand up please and let's praise Jesus. Come on. Boys and girls, clap your hands. Come on, prepare yourself. We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day and the darkest night. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. Come on. Come on, boys and girls. What do you sing it? We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. Good. His Sing it louder. truth will be our guide through the day and the darkest night. Our God will give us strength. We are strong and we are Sing brave. it together. We'll stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. We will stand strong. We will stand strong. Clap your hands. Say hey. 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 Give applause to Jesus. Yay. Kelas besar dan kelas kecil, Kak Diana harap kita semua tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun mungkin hari ini kita tidak bisa keluar kemana-mana. Kita harus tetap di rumah, menjaga diri, dan mematuhi peraturan pemerintah. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan tetap bersama-sama kita semua. Kak Diana bersyukur sekali karena Kak Diana masih sehat, papa mama masih sehat, kakak-kakak masih sehat. Jadi adik-adik juga jangan pernah lupa untuk bersyukur ya, karena kita semua masih diberikan kekuatan sama Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan seluruh jiwamu untuk mendengarkan apa yang akan Tuhan sampaikan lewat hamba-Nya. Jangan pernah lewatkan kesempatan baik ini. Yuk kita mau lebih sungguh-sungguh. Kita mau nyanyikan pujian. Let's sing. I want to know you, Lord. You are
luar biasa. Yeay! Adik-adik, hari ini kita masih ibadah di rumah ya. Ibadah online Awesome Kids. Nah, karena kita mengikuti instruksi dari pemerintah. Oh ya adik-adik, kalau untuk kita mengikuti instruksi dari pemerintah, adik-adik stay at home ya. Jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang bergizi, rajin minum air putih, dan istirahat yang cukup buat adik-adik. Selain itu, mesti jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Dan kalau adik ada keperluan keluar, harus pakai masker ya, jangan lupa. Dan dari semuanya yang paling penting adalah adik-adik berdoa. Minta Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Baik adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Baik, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, minggu lalu tentang apa firman Tuhan ya? Yes, betul. Yesus bangkit. Nah, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Yesus menampakkan diri. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dengan perikop Yesus menampakkan diri. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Yes, adik-adik, setelah Yesus bangkit, lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa kamu harus menjadi saksi-saksiku. Amin. Adik-adik pegang tangannya di dada, katakan, "Saya harus menjadi saksinya Tuhan." Sekali lagi, saya harus menjadi saksinya Tuhan. Yes, amin. Nah adik-adik, untuk menjadi saksinya Tuhan, ada dua hal yang kakak mau sampaikan. Yang pertama, adik-adik, kita harus menjadi garam dunia. Katakan, "Saya jadi garam dunia." Amin. Adik-adik, di dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan demikian, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa
mematikan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Adik-adik, garam itu kalau sudah tidak asin, dia tidak ada fungsinya lagi. Dia tidak ada gunanya lagi. Dan dia hanya diinjak dan dibuang. Nah, fungsi garam ada dua adik-adik. Yang pertama, fungsi garam itu untuk memberi rasa pada makanan, ya, baik itu lauk pauk maupun sayuran, agar makanan tersebut menjadi enak dan lezat dan rasanya tidak hambar, ya. Kan kalau makanan tanpa garam tidak enak, ya. Sayur tanpa garam tidak enak, ya adik-adik ya. Makanya garam itu fungsi yang pertama adalah memberi rasa. Fungsi garam yang kedua adik-adik yaitu untuk mengawetkan ikan adik-adik. Karena fungsi garam itu adalah mencegah pembusukan. Adik-adik tahu ikan asin? Betul ya. Jadi ikan asin itu diawetkan oleh garam ya. Jadi agar ikannya tidak busuk, banyak dikasih garam, akhirnya jadilah ikan asin. Oke? Nah, kalau begitu kita jadi garam itu maksudnya apa sih adik-adik? Baik, kakak kasih tahu ya. Fungsi kita menjadi garam adalah kita memberi rasa kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kita itu harus memberikan rasa bagi orang lain adik-adik. Kehidupan kita itu harus membawa kasih, sukacita, damai sejahtera. Kehidupan kita itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Menjadi berkat bagi orang lain, contohnya saat ini nih, kan adik-adik lagi stay at home ya, lagi di rumah. Nah, adik-adik bisa bantu mama ya. Begitu bangun tidur, adik-adik membereskan tempat tidur. Sehabis makan, adik-adik cuci piring sendiri, bantuin mama nyapu, bantuin mama ngepel ya. Dan sekarang ini kan juga banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan ya adik-adik. Jadi berkat adik-adik, berikan sembako. Kalau adik-adik yang memiliki kemampuan, berikan sembako pada mereka ya. Dan kita mengasihi kakak adik kita, menghormati orang tua, menghormati guru, itu juga adalah cara kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Katakan, saya siap jadi garam. Saya siap jadi berkat. Yes, amin. Yang kedua adik-adik, berkatnya adik-adik, oh ya, jadi saksi Tuhan yang kedua ya. Yang kedua adalah menjadi terang dunia. Yes, katakan, saya siap menjadi terang. Sekali lagi, saya siap menjadi terang. Amin. Terdapat di Matius 5 ayat 4a. Kamu adalah terang dunia. Amin. Saya adalah terang dunia. Nah, adik-adik ketahui ya, kalau misalkan kita nih rumah kita mati lampu, adik-adik tahu kan pasti rasanya gelap sekali dan takut rasanya ya. Kita nggak bisa lihat apa-apa, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya itu adik-adik, Yesus datang ke dunia yang gelap ini untuk menjadi terang buat kita semua. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus juga membawa terang bagi dunia yang gelap ini adik-adik ya. Karena kenapa? Karena fungsi terang itu ada 3 adik-adik ya. Yang pertama, fungsi terang itu menerangi suatu tempat yang gelap ya, sehingga tempat itu menjadi terlihat dengan jelas adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa melihat segala sesuatunya di dalam ruangan yang terang. Fungsi terang yang kedua adik-adik dapat memberikan petunjuk ya. Jadi misalkan adik-adik kalau gelap kan adik-adik nggak tahu di mana kamar mandi, di mana ruang tamu, di mana ruang makan. Tetapi ketika lampu nyala, ketika terang, adik-adik tahu, oh di situ kamar saya, oh di situ ruang tamu, oh di situ dapur, oh di situ kamar mandi ya. Jadi terang itu juga sebagai penunjuk. Fungsi terang yang ketiga adik-adik yaitu sebagai memberikan peringatan terhadap bahaya. Misalkan adik-adik kan kalau gelap, adik-adik kalau jalan bisa nabrak bangku, nabrak meja, nabrak lemari, kan berbahaya. Tetapi ketika terang itu ada, maka adik-adik tahu, oh di situ ada bangku, adik-adik menghindari bangku itu. Adik-adik tidak akan kesandung karena terang, adik-adik menghindari bahaya. Seperti itu ya. Jadi fungsi terang itu sangat penting adik-adik. Ya, jadi makanya adik-adik kita menjadi saksi Tuhan, menjadi terangnya Tuhan, kita menjadi terang dunia
keberadaan kita harus menerangi di sekeliling kita. Amin. Jadi anak-anak Tuhan itu kita harus menerangi dunia yang gelap ini. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang terang, perbuatan-perbuatan yang baik, agar orang lain yang melihat kita juga melakukan perbuatan yang baik, adik-adik. Amin. Ya. Jadi ketika orang melihat perbuatan baik kita, mereka juga melakukan perbuatan yang baik. Dan lewat hidup kita, kita dapat menuntun orang kepada pertobatan. Amin. Amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Nah, adik-adik, jadi demikian adik-adik firman Tuhan hari ini, di mana kita bisa menjadi saksinya Tuhan, menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Amin. Di mana adik-adik Awesome Kids menjadi berkat bagi banyak orang, ya, selalu memberitakan Injil, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan Yesus kepada siapapun orang yang adik-adik temui. Oke adik-adik? Baik adik-adik, sebelum kakak tutup untuk ibadah pada hari ini, yuk kita berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami mau menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau menjadi garamnya Tuhan, kami mau menjadi terangnya Tuhan, yang menerangi keadaan dunia ini Tuhan, yang kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga banyak orang-orang melihat kebaikan dan memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan mereka boleh hidup bertobat lewat hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye.